Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in, amma ba'd. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayah dan serta taufiknya sehingga kita diberikan kesehatan zahir dan batin. Di sini saya punya kesempatan untuk mengerjakan atau ditugas oleh dosen saya untuk menerangkan apa atas yang saya telah buatkan. Oke, langsung saja kita akan membahas kajian ini pada malam hari ini. Jadi sini saya membuat PowerPoint dan mana di dalamnya itu bisa kalian lihat dan bisa Bapak teliti apakah sesuai atau tidak, seperti itu. Di sini saya dengan berjudul pengembangan media flashcard untuk meningkatkan kosakata bahasa Inggris bagi siswa MI atau SD. Oke. Langsung saja kita ke latar belakang. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia untuk berinteraksi sosial. Jadi kita harus wajib mempunyai bahasa karena kita manusia untuk hidup berinteraksi sama manusia. Oke. Mengingat pentingnya bahasa, maka seseorang harus mempelajari bahasa untuk berkomunikasi. Jadi kita itu wajib untuk belajar semua bahasa. Entah itu dari bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, khususnya bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kita tinggal di Indonesia. Dalam berkomunikasi sehari-hari kita menggunakan suatu media yang disebut bahasa. Bahasa adalah bentuk komunikasi di mana pikiran dan perasaan seorang yang dapat disimbolkan agar dapat menyampaikan sebuah arti kepada orang lain. Jadi kita itu mempunyai perasaan sehingga orang yang kita ajak bicara itu bisa memahamkan. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Jadi ingat di sini di kategorinya harus digarisbawahi, kita harus menjadikan bahasa ini adalah sebagai alat komunikasi. Oleh karena itu tidak usah heran bahwa terdapat hubungan yang erat antara bahasa dan komunikasi dalam kehidupan umat manusia, seperti itu. Itu menurut Tarigan 1999. Oke. Di makalah saya banyak saya mengambil dari tokoh-tokoh ilmiah, tapi saya cuma menjelaskan satu saja karena mungkin keterbatasan waktu. Di sini saya mencatat rumusan masalah. Yang pertama adalah pengembangan media flashcard dalam pembelajaran kosakata bahasa Inggris untuk siswa MI atau SD. Dalam penelitian ini didasarkan dari masalah penelitian yang dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana pengembangan media flashcard dalam pembelajaran kosakata bahasa Inggris untuk siswa SD atau MI, dan bagaimana kelayakan media flashcard dalam pembelajaran kosakata bahasa Inggris untuk siswa MI atau SD. Jadi pengembangannya bagaimana dan apakah layak jika diterapkan di SD atau MI, seperti itu. Oke, selanjutnya tujuan penelitian adalah mengembangkan media flashcard dalam pembelajaran kosakata bahasa Inggris untuk siswa MI. Kelayakan media, jadi untuk supaya layak, seperti itu. Apakah yang awalnya tidak layak, apakah layak, seperti itu. Pembelajaran kosakata bahasa Inggris untuk siswa atau mengetahui kelayakan media flashcard dalam pembelajaran. Jadi kita tujuan penelitian apakah layak, apakah layak atau tidak, seperti itu. Oke. Manfaat penelitian. Satu, yang pertama, penelitian diharapkan sebagai memberikan manfaat sebagai berikut. Yang
Yang pertama, bagi pendidik sebagai salah satu media yang dapat digunakan pendidikan dalam pembelajaran kosakata. Gitu. Bagi peneliti untuk membawa wawasan, pengetahuan, keterampilan dalam membuat sebuah pembelajaran. Jadi di dalam kita mempelajari komunikasi antar alat bahasa ini, kita mempunyai kelayakan di dalam wawasan atau pengetahuan dan keterampilan. Jadi di sebuah sekolah itu, ketika kita menampilkan atau menerapkan ilmu flashcard itu, apakah ada kelayakan? Kalau ada kelayakan, pasti kita akan menambah wawasan, 2 akan menambah pengetahuan, dan 3 akan menambahkan keterampilan. Oke, akan membahas pembahasan di sini ya. Di sini pembahasan tentang teori terkait. Jadi kita itu pakai teori seperti apa? Oke. Yang pertama, saya akan menjelaskan bahwasanya penelitian pengembangan adalah suatu jenis penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keaktifan produksi tersebut. Secara sederhana, penelitian dan pengembangan dapat didefinisikan sebagai metode penelitian yang secara sengaja. Seperti itu ya, bisa dicermat. Yang kedua adalah pembahasannya penelitian terlebih dahulu. Berapa mahasiswa dari banyak universitas sudah pernah melaksanakan penelitian yang serupa tentang pengembangan flashcard untuk mengingatkan kosakata kepada siswa. Yang pertama adalah fadilah judul, Inspiring Student, Vocabulary Master of Quantity Noun. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mencari tahu apakah flashcard ini mengembangkan kosakata atau tidak. Simple. Penelitian adalah kelas 4 SD pada tahun 2012 dalam mengumpulkan data penelitian, melakukan pattern dan proses. Jadi di sini kita harus meneliti terlebih dahulu. Yang ketiga, alasan penelitian. Kita harus meneliti alasannya itu seperti apa. Alasan dilaksanakan penelitian adalah karena penguasaan vocabulary atau kosakata yang penting bagi siswa. Selain itu, betul ditemukan penelitian mengenai penggunaan flashcard pada pengembangan vocabulary siswa MI atau SD. Jadi alasan saya itu supaya memperdalam vocabulary daripada peserta didik dari MI atau SD. Oke, bab selanjutnya. Jadi ada 3. Yang pertama itu tentang teori. Terus yang 2 kita harus meneliti dahulu. Yang ketiga adalah alasan penelitian. Selanjutnya adalah metode penelitian. Kita mau pakai metode apa? Di sini saya pakai metode kualitatif. Metode kualitatif adalah salah satu faktor penting dalam melaksanakan penelitian, karena pada dasarnya metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data. Nah, itu ya. Dengan tujuan penggunaan tertentu. Jadi kita dapat data dulu dengan tujuan yang masing-masing, mengembangkan dan membuktikan kebenaran pengetahuan secara ilmiah. Jadi kalau menurut kualitatif ini kita mendapatkan data apakah layak mengembangkan atau tidak, seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah subjek. Jadi kita harus mempunyai subjek penelitian. Subjek penelitian dalam bidang generasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakter tertentu yang ditetapkan oleh para peneliti yang akan diajari, kemudian kesimpulan diambil. Jadi kita harus punya subjek, harus punya objek. Kalau kita mau menganalisis atau meneliti sebuah permasalahan. Yang ketiga adalah teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel adalah teknik
pemulihan data yang diambil dalam satu unit atau dukungan untuk mendapatkan gambaran umum. Jadi kita mengambil supaya apa, punya gambaran umum. Para peneliti membuat subjek, ya. Para peneliti membuat subjek tentang topik yang mungkin dari sumber daya penelitian lain yang dianggap memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Yang selanjutnya adalah metodenya pengumpulan data. Habis kita itu mengambil sampel, kita harus mengumpulkan data. Berdasarkan sumber pengambilan data dalam peneliti menggunakan data primer yang data diperoleh langsung dari objek. Jadi kita langsung ke tempat objek, itu namanya data primer, seperti itu teman-teman. Pengambilan data berupa observasi, wawancara maupun instrumen. Nah, pengumpulan data ini dibagi di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah observasi, kita langsung terjun ke lapangan. Yang kedua adalah wawancara, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah metode analisis data. Analisis data adalah langkah paling penting, ya. Di sini saya kenapa yang paling penting, karena kalau kita tidak menganalisis, kita tidak akan memperoleh temuan hasil investigasi atau yang telah kita survei atau yang kita telah wawancara. Ibaratkan gini, kita habis omongan sama orang, kita tidak memikirkan poinnya di mana atau omongan tersebut yang penting ada di mana. Oke. Jadi di sini saya penting menganalisis data itu karena adalah metode. Habis itu presentasi data. Setelah data dikumpulkan, para peneliti mengumpulkan hal serupa dengan kategori atau grup untuk para peneliti lebih mudah untuk mengambil kesimpulan. Jadi setelah dianalisis yang seperti ini dari omongan atau observasi tersebut, kita mengambil data. Supaya apa? Supaya mencari kesimpulan yang lebih efisien, yang lebih etis dan lebih bagus, seperti itu. Yang terakhir adalah penarik kesimpulan. Pada tahap peneliti membandingkan data yang telah diperoleh dengan data wawancara dengan subjek dan informan yang bertujuan untuk menarik kesimpulan, seperti itu. Mungkin dari saya Alafum ini kalau banyak kekurangan dalam menjelaskan, mungkin cukup sekian dari saya, PGMIB, siswa dari Ilham Maulana yang bernama Ilham Maulana. Alafumikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.